Oke, ini dibuat menjelang 2024 dan kalau bicara smartphone, saya merasa ada yang aneh ya. Kenapa? Smartphone flagship atau kelas atas itu tidak atau mungkin jarang ada yang pakai fitur-fitur kamera yang mentok gitu ya. Fitur-fitur ini udah ada di kelas menengah padahal, tapi kenapa nggak ada di kelas atas? Oke, sejujurnya smartphone kelas atas atau kelas flagship itu rata-rata kameranya udah bagus banget malah. Saya sendiri sampai sering liputan tanpa bawa kamera, bawanya tuh cuma smartphone aja. Tapi ngeliat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, saya kok jadi merasa aneh nih. Kenapa smartphone kelas flagship itu kameranya masih aja ada kurangnya? Dan anehnya lagi nih, di kelas menengah kita bisa menemukan smartphone yang bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak ada di flagship. Contohnya, kamera selfie yang lebih baik. Nah, untuk apa sih kamera selfie ini? Ini perhatikan ya, bahwa konten yang paling banyak beredar saat ini itu banyak yang menggunakan kamera selfie. Cek deh konten video pendek ya, seperti di TikTok, Instagram, YouTube Shorts ya. Persentase yang pakai kamera selfie itu banyak banget. Kenapa? Ya, pemula akan lebih mudah membuatnya, kan konten dibuat sendirian. Jadi lebih mudah dengan kamera selfie. Kita bisa ngatur framing dengan mudah. Bahkan yang udah lama aja masih banyak banget kok yang pakai kamera selfie. Lalu untuk live di berbagai platform sosial media, kebanyakan juga pakai kamera selfie kan? Kan kalau mau sambil baca komentar penonton secara live kan nggak bisa dong pakai kamera belakang. Ya bisa sih kalau mau tambah alat macam-macam, tapi jadinya rumit. Ya, sayangnya masih banyak smartphone kelas atas yang ada aja kelemahannya di kamera selfie. Resolusi misalnya standar aja, nggak banyak tuh yang nyampe ke 4K atau 1080p 60. Ya ada sih, tapi banyak yang nggak punya juga. Padahal ini lumayan penting ini untuk yang mau bikin konten untuk sosial media misalnya. Walaupun emang 1080p 30fps tuh udah cukup sebenarnya. Tapi kalau bicara kamera flagship harusnya bisa ngasih lebih lah dari segitu. Kestabilan juga bisa jadi kurang baik atau kadang nggak ada bahkan. Ini membuat saat kita merekam konten ala vlogging jadi nggak stabil, nggak asik aja jadinya kan. Lalu autofocus, ini juga fitur yang nggak selalu ada di kamera selfie-nya smartphone flagship. Padahal kalau kita lagi bikin konten atau lagi nge-live itu dari waktu ke waktu kita akan butuh nunjukin detail produk misalnya gitu ya. Kita bisa ngedeketin produk ke kameranya, tapi kalau nggak autofocus kan jadinya burem. Ya nggak? Padahal enak tuh. Wah, nih lihat nih barangnya begini set, jadi tajam gitu. Kalau ada autofocus kan jadi lebih asik. Nah lucunya fitur-fitur ini sudah ada di kelas menengah. Ya paling nggak ada yang punya. Di sini saya kasih contoh si Vivo V29. Ini yang kamera selfie-nya speknya udah 50 megapiksel, autofocus group foto di sini ya. Nah, di sini bahkan kameranya sebenarnya bisa lebih lebar lagi nih, bisa ngelebar gitu ya. Bisa capture hingga 4 sampai 6 orang bahkan mungkin lebih dalam satu frame karena memang ada fitur wide angle. Nah, ini juga jarang nih di smartphone kelas flagship. Jarang ya, bukan nggak ada, tapi jarang banget. Oke, yang berikutnya, yang langka juga itu adalah flash yang lebih baik. Iya, saya nggak berharap ada Xenon flash. Nggak. Itu ditinggalkan karena memang mungkin agak susah pengaturannya atau mungkin boros ya. Atau bahkan kalau terjadi kerusakan ya jadi bikin ribet aja gitu ya. Nah, kalau yang kita lihat sekarang, rata-rata flash itu kecil-kecil nih ya. Padahal semakin lebar fisik flashnya itu akan lebih baik. Ini contoh nih di Vivo V29 lagi ya. Tidak hanya ada flash, tapi ada juga teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Ini akan membuat pencahayaan jadi lebih merata dalam kondisi yang gelap. Hasilnya akan jadi lebih detail dan lebih natural juga. Dan di sini bahkan ada fitur yang sulit ditemukan, yaitu pengaturan temperatur warna dari pencahayaan Aura Light Portrait-nya. Ini yang disebut Vivo sebagai Smart Lighting Control. Temperatur warnanya bisa diatur mau warm atau mau cool, bisa. Yang menarik adalah ini bisa diatur secara otomatis maupun manual. Ini penting nih, kita jadi bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan kita. Saya sih lebih suka kalau pencahayaannya dibuat lebih warm seperti ini ya. Tapi ya uniknya nih di Vivo V29 ini setting autonya itu udah sangat pas.
Kemudian balik lagi ke temennya kamera selfie. Kalau kita bicara soal flash, yang saya suka adalah kalau layar smartphone-nya itu bisa dimanfaatkan untuk pencahayaan juga. Jadi lebih enak kalau model seperti ini. Jadi ada previewnya gini nih ya. Enak nih, kita udah tahu kira-kira hasil fotonya seperti apa. Dan untuk video juga enak nih kalau bisa seperti ini. Ya karena ada yang bilang kan bisa pakai lampu tambahan aja, bener. Tapi kan lebih nyaman kalau semua udah built-in di smartphone kita. Nah kalau untuk kamera utama atau kamera yang di belakang sih saya nggak banyak protes pada smartphone kelas flagship ya. Rata-rata udah pada bagus dan keren-keren. Tapi perlu diperhatikan bahwa kamera kelas menengah juga ya nggak kalah kerennya sekarang. Bahkan untuk video, kamera kelas menengah itu juga udah mulai ngejar nih. Perekaman 4K udah ada, ultra wide udah ada, kestabilan juga udah semakin baik. Ya terlepas dari protes saya ke smartphone kelas flagship, sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya, kita sekarang udah makin mudah memperoleh kualitas yang lebih baik dari smartphone kelas menengah. Yang jelas lebih terjangkau jadinya ya. Mau mulai membuat konten atau mulai jadi konten creator udah makin murah sekarang. Mau jalan-jalan ke tempat-tempat yang epic nggak perlu pusing ribet bawa kamera gede-gede. Nggak perlu pusing dengan harus beli smartphone yang mahal-mahal banget juga. Smartphone kelas menengah aja udah makin mantep sekarang kualitasnya. Tapi ya memang kami tetap berharap nih bahwa smartphone kelas atas itu bisa mengimplementasikan fitur-fitur kamera yang bagus yang udah ada di kelas menengah. Ya semoga aja kita bisa melihat fitur-fitur yang tadi saya curhatkan itu bisa hadir di smartphone kelas flagship tahun 2024. Besar harapan saya semoga para produsen itu bisa mendengar dan mungkin nyampein ke pusat supaya bisa ada perubahan, supaya lebih keren lagi, biar flagshipnya berasa flagship banget. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu curhat saya di Tech Unsensor kali ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.